Pemirsa, pengusaha logistik mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang merespon cepat terhadap keluhan para pengemudi truk logistik terkait praktik pungutan liar dan premanisme di kawasan Tanjung Priok. Pelaku usaha menilai hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari kepala negara untuk membenahi hambatan di sektor logistik. Maraknya pungutan liar dan premanisme yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok menarik perhatian kepala negara. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo meminta jajaran kepolisian untuk menertibkan praktek yang merugikan tersebut. Presiden Direktur Agung Logistik Sriano Panjaitan mengatakan, dengan perhatian dan komitmen yang kuat dari kepala negara untuk membenahi hambatan di sektor logistik tersebut, diyakini dapat mempercepat akselerasi dalam menciptakan efisiensi sektor logistik nasional yang saat ini masih berkisar di angka 23% hingga 25% dari produk domestik bruto. Riano menjelaskan, sebagai pebisnis di sektor logistik, pemberantasan praktik pungli dan premanisme hendaknya tidak hanya dilakukan di Pelabuhan Priok atau wilayah Tanjung Priok saja, tetapi juga menyasar ke pelabuhan-pelabuhan maupun wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Menurutnya, praktek pungli yang terjadi di kawasan Pelabuhan Priok yang dikeluhkan para supir truk logistik tersebut sudah berlangsung cukup lama dan hal itu sangat meresahkan para pengemudi angkutan kontainer maupun barang lainnya yang beroperasi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai pungli dan performa sektor logistik Indonesia sudah terhubung melalui sambungan telepon Bapak Mahendra Rianto. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia. Selamat pagi Pak Mahendra. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Mahendra, sehat selalu. Salam, sehat selalu juga. Baik. Oke, ini menjadi sebuah topik yang sangat hangat sekali diperbincangkan. Banyak kemudian media memberitakan bagaimana sebetulnya Presiden Jokowi merasa kesal terkait dengan praktek pungli dan juga premanisme yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok ataupun mungkin secara general mungkin terjadi di banyak pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Seberapa parah Pak Mahendra dampak yang ditimbulkan dari pungli dan juga premanisme yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia? Baik, seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu ketika isu ini mulai diangkat oleh Bapak Presiden ya. Dan situ saya ungkapkan juga kesediaan kita bahwa hal seperti ini harus Pak Presiden yang turun tangan seperti itu ya. Dan kedua, kalau dilihat seberapa parah, saya coba ambil nominalnya ya. Waktu itu saya hitung sekitar 100.000 sampai dengan 150 per kontainer yang harus kita keluarkan ketika kita mengirim barang untuk ekspor atau impor. Nah, itu terbagi menjadi dua, di dalam pelabuhan maupun jalan menuju pelabuhan. Seperti itu. Nah, jika itu dikalikan dengan katakanlah 1.000 kontainer per hari yang keluar masuk, maka akan ada berapa juta itu setiap hari. Tapi ada beberapa informasi berikutnya, bukan 1.000 setiap hari, bisa 10.000. Ya kalau dikali 100.000 aja, ya kan sudah berapa itu sehari dikali 1 tahun. Nah itulah magnitudenya. Apakah itu kita anggap sebagai parah atau tidak? Kedua, itu bukan hanya di Pelabuhan Tanjung Priok, gitu ya. Di beberapa pelabuhan memang itu menjadi praktek umum. Kemudian saya ungkapkan juga di perjalanan truk yang bukan kontainer, artinya truk kargo yang bergerak antar provinsi. Ya, jadi kalau kita di Pulau Jawa ini, kita juga sudah ada hal-hal yang kita sisihkan untuk dalam perjalanan. Kemudian juga ketika kita mengirim barang ke area Sumatera, ya itu di dalam truk kami itu selalu ditempel stiker atau cat dari pihak tertentu yang harus kita lewati. Bahwa ini adalah bagian dari saya, ini bagian dari saya, seperti itu. Nah hal ini sudah kita ungkapkan sudah lama, beberapa kali, dan beberapa kali juga lakukan investigatif survei atau riset gitu ya, bersama dengan media segala macam seperti itu. Cuma masalahnya kita ingin membahas memberantas ini dengan tuntas atau tidak. Baik. Saya minggu lalu bilang kalau ini tidak tuntas,
maka dampaknya di driver kita. Dan itu sudah terjadi sekarang di minggu kedua ini. Jadi di pelabuhan sekarang sudah agak melambat pelayanannya karena kita tidak memberi lagi tips, katakanlah tips gitu ya. Mereka tidak kerjakan. Kemudian driver yang berbicara jadi terancam. Seperti itu. Ini kondisi yang cukup ironis ya, Pak Hendra, mengingat ini adalah sebuah hal yang memang dilakukan demi kebaikan sektor logistik di Indonesia, tapi pada saat peralihan ini ada performa yang justru akhirnya melambat karena katakanlah orang-orang yang selama ini mendapatkan tip tidak mau bekerja secara maksimal gitu karena mereka tidak mendapatkan jatahnya. Baik. Dan kita harus tuntas kalau mau berantas ini sekalian. Kalau setengah-setengah mendingan nggak usah. Yang saya bilang bahwa kalau memang setengah-setengah hanya sekedar sesaat aja atau kata hangat-hangat ayam, nanti akan berdampak kepada kawan-kawan kita operasional di lapangan. Baik. Pak Mahendra, mungkin Anda bisa jelaskan lebih jelas mengenai harus diselesaikan secara tuntas. Artinya ini bukan hanya orang-orang yang ada di area luar dari pelabuhan, atau malah justru ada orang yang di dalam area pelabuhan yang harus dibenahi begitu. Iya, kemarin sudah ditangkap katanya oleh polisi ya, dan itu yang dari dalam, jadi koordinator dari outpost-nya segala macam. Itu bagian tengahnya. Nah, bagian atasnya juga harus juga diberesin gitu ya. Apakah ini kaitannya soalnya root problem dari masalah ini apa sih sebetulnya ya? Tentunya beredar uang seperti itu kan mereka sudah nikmat gitu ya. Ketika ini ditarik, mereka nggak ada uang itu sehingga pendapatan berkurang seperti itu. Jadi lingkaran setan kan mana yang mesti kita pecahkan dahulu. Kalau menurut hemat saya, kalau itu berkaitan di dalam operasional di dalam pelabuhan, itu urusan pelabuhan. Baik. Silakannya selesai bagaimana KPI atau Key Performance Indicator dari sebuah kontainer dari kapal diturunkan ke atas truk itu berapa menit hitungannya. Dan harus cepat. Itu kedua, kok ada orang-orang yang bisa mengatur bahwa dia harus dikasih dulu baru dia jalan gitu. Ya kan? Baik. Kan beredar tuh video di WhatsApp itu ya. Bagaimana mengambil uang tipsnya itu gitu. Baik, Pak Mahendra, mengapa praktek pungli dan premanisme ini berlangsung cukup lama? Bagaimana pengawasannya? Kita akan bahas usai jeda berikut ini dan